Oke, akhirnya nggak terasa, gue udah pakai iPhone 15 Pro Max ini selama 3 bulan terakhir. Cepet juga ya, kayaknya kemarin baru unboxing deh. Nah, kalau di review yang pertama itu, biasanya gue baru pakai iPhone-nya sekitar 1 mingguan, karena biar cepet juga kasih reviewnya. Tapi kalau udah 3 bulan, menurut gue udah cukup banyak lah pengalamannya. Dan beberapa hal juga menurut gue ada yang berbeda dari review yang pertama, setelah gue pakai iPhone 15 Pro Max ini secara lebih lanjut. Oke, pertama-tama gue mau bilang gue nggak nyesel pilih warna natural titanium dan iPhone tipe Pro Max. Karena semakin gue lihat, memang warna ini yang menurut gue paling bagus. Kalau dari pengalaman gue, case transparan kayak gini paling cocok sih buat warna natural titanium, karena warna iPhone-nya tetap kelihatan jelas. Dan ngomong-ngomong, ghost case dari di brand ini juga masih bening, nggak menguning setelah 3 bulan, tapi goresannya ya udah banyak. Atau kalau kalian mau pakai case yang lebih tertutup kayak gini juga masih oke kok, tergantung kombinasi warnanya aja. Jadi kalau ada yang tanya warna iPhone 15 Pro apa yang paling bagus, gue akan selalu jawab natural titanium. Tapi ini juga tergantung selera ya. Nah, seperti yang kita semua udah tahu, untuk iPhone 15 Pro atau Pro Max, framenya ini terbuat dari titanium. Tapi bukan berarti nggak bisa tergores ya. Bahkan kalau teman-teman nonton video durability test iPhone 15 Pro, kalian bisa lihat masih bisa tergores kok. Walaupun gue nggak terlalu rekomendasiin kalian buat nonton sih, soalnya agak perih liatnya. Tapi spesial untuk warna natural titanium ini bakal lebih nggak kelihatan walaupun tergores, karena warnanya ini memang warna asli titanium, dan dengan ada teksturnya kayak gini juga makin nggak kelihatan. Untuk iPhone 15 Pro Max gue sendiri juga masih mulus sampai hari ini, dan di bagian portnya juga masih aman, nggak ada goresan apa-apa. Nah, dari pengalaman gue, keuntungan terbesar dari titanium ini bukan soal desain atau durability, karena selama ini gue pakai iPhone sebelumnya yang stainless steel juga nggak kenapa-napa. Tapi titanium ini lebih ke ringan. Gue inget banget hampir semua first impression orang-orang yang gue kasih coba pegang iPhone ini pertama kali, semua pada bilang hal yang sama, yaitu ringan. Dan kadang ada hari dimana gue pakai iPhone-nya cukup lama, atau lagi main games dalam waktu yang lama, gue tetap bisa pakai iPhone-nya dengan nyaman walaupun ini tipe Pro Max. Plus gue juga perlu mention, karena iPhone 15 Pro Max ini di bagian sudutnya lebih melengkung, menurut gue ini juga bikin gripnya lebih nyaman sih, dan gak cepet capek. Terutama pas lagi pakai iPhone-nya dengan satu tangan kayak gini. Oke, next kita lanjut ke bagian layar. Nah, di iPhone 15 Pro dan Pro Max, ukuran layarnya tetap sama, 6,7 inci secara diagonal, tapi sekarang bezelnya lebih tipis. Dari yang tadinya 2,2 mm jadi 1,55 mm. Dan pertanyaannya, apakah ngaruh bezelnya lebih tipis? Dari pengalaman gue selama 3 bulan terakhir ini, gue lebih pilih punya layar yang bezelnya lebih tipis kayak gini sih, terutama pas lagi nonton. Gue harus akui pengalaman nontonnya jadi lebih nyaman, dan iPhone-nya juga kelihatan lebih bagus dengan bezel yang lebih tipis. Nggak hanya buat nonton aja sih, buat sosial media juga menurut gue tampilannya jadi lebih enak dilihat gitu. Karena lebih puas lihat layarnya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran, kalau bezelnya lebih tipis, apakah jadi lebih sering salah pencet di bagian sampingnya ini? Dari pengalaman gue sih, pas baru awal-awal pakai, terutama pas lagi main games, kadang bisa nggak sengaja kepencet layar yang di bagian samping ini. Tapi semakin lama pakai iPhone 15 Pro Max ini, gue udah jarang banget kepencet layarnya yang bagian samping sih. Nggak hanya pas lagi main games aja, buat hal-hal lainnya juga nggak masalah kok. Kalian nggak perlu terlalu khawatir bisa sering ke-trigger touchscreen-nya karena bezelnya tipis. Menurut gue ini tetap nilai plus sih punya bezel yang lebih tipis kayak gini. Selain itu layarnya juga masih sama seperti di iPhone sebelumnya, bisa up to 1600 nits untuk konten HDR, dan 2000 nits di situasi outdoor yang menurut gue sejauh ini udah cukup lah. Di outdoor pun juga masih kelihatan kok. Nah, sekarang kita ngobrolin soal action button. Setelah gue pakai iPhone 15 Pro Max ini selama 3 bulan terakhir, ternyata gue nggak terlalu sering pakai action button. Mungkin karena ini iPhone 15 Pro Max kali ya, jadi tombol action buttonnya agak perlu extra effort buat diklik pas lagi pegang satu tangan kayak gini, karena posisinya agak lebih tinggi. Dan ujung-ujungnya gue pakai touchscreen aja kayak biasa. Tapi menurut gue sejauh ini fungsi action button yang paling berguna adalah pertama untuk mute atau unmute seperti mute switch dulu. Cuma bedanya yang ini lebih gampang karena tinggal diklik aja. Lalu yang kedua untuk buka kamera tapi langsung ke mode video. Gue udah coba ganti-ganti fitur action button ini, dan akhirnya gue selalu kembali ke dua fungsi ini. Antara mute atau langsung buka kamera ke mode video. Beneran deh, fungsi action button yang buat buka video ini menurut gue fitur yang bagus banget. Bahkan pas lagi lock screen kalau ada momen apa yang mau divideoin, tinggal klik action button, terus kalian klik sekali lagi, nanti langsung mulai rekam video. Jadi jauh lebih cepat dibandingkan kalian harus buka kamera dulu, terus harus swipe lagi ke mode video. Gue juga nggak bilang ini fitur gimmick karena memang ada gunanya, walaupun ini bukan fitur yang selalu kalian pakai setiap saat, tapi setiap kali kalian mau pakai action button, ini bisa membantu banget. Kalau teman-teman ada pakai action button buat fungsi lain yang juga bagus, boleh banget buat share di kolom komentar ya. Next, gue juga mau ngobrolin soal USB-C. Udah gue pakai buat apa aja nih sejak iPhone ganti port USB-C. Oke, pertama, ini membantu banget buat gue pindahin foto dari SD card kamera ke iPhone. Dan karena gue juga punya USB-C hub yang biasanya gue pakai buat MacBook, iPad, sekarang juga bisa sekalian gue pakai buat iPhone.
Jadi foto yang dari kamera pun bisa lebih cepet gue pindahin ke iPhone, dan juga bisa langsung gue edit di iPhone lewat aplikasi Adobe Lightroom. Selain itu, sejak pakai USB-C ini, gue juga bisa langsung rekam video ke SSD eksternal seperti ini. Jadi nggak makan storage iPhone. Tapi sebagai catatan, kalian cuma bisa rekam ke storage eksternal untuk format ProRes, termasuk ProRes Lock. Yang penting kalian perhatiin aja kalau ada tulisan USB-C kayak gini, artinya filenya akan disimpan di storage eksternal. Lalu tentu saja sejak pakai USB-C jadi lebih gampang dan lebih cepat juga buat pindahin data dari atau ke iPhone. Jadi satu kabel USB-C bisa untuk semua device yang gua pakai. Bisa buat MacBook, iPad, dan termasuk USB-C hub juga bisa. Tapi sampai hari ini gue juga masih punya satu kabel Lightning karena ada beberapa produk Apple yang gue punya itu masih menggunakan port Lightning. Contohnya AirPods Pro generasi kedua yang gue punya itu masih menggunakan port Lightning. MagSafe Battery Pack juga masih pakai port Lightning buat dicas. Dan MagSafe Duo itu juga masih menggunakan port Lightning. Jadi untuk saat ini gue tetap perlu kabel Lightning, tapi ke depan harusnya semua udah menggunakan USB-C. Nah, di akhir tahun 2023 kemarin, Apple juga merilis fitur baru di iOS 17. Ini nggak hanya buat iPhone 15 Pro Max saja, tapi bisa dibilang hampir semua tipe iPhone juga bisa dari iPhone X ke atas, yaitu Screen Distance. Simpelnya fitur ini tujuannya buat menjaga kesehatan mata supaya kalian nggak lihat layar iPhone terlalu deket. Kalau dari website Apple, jarak aman antara layar iPhone dengan mata adalah 12 inci atau sekitar 30 cm. Dan sejak gue nyalain fitur ini, gue sering banget dapat notifikasi main HP-nya terlalu deket, padahal selama ini gue merasa nggak terlalu deket. Jadi ketika kalian nyalain fitur ini, setiap kali kalian pakai iPhone-nya terlalu deket, nanti muncul notifikasi kayak gini, yang nggak bisa kalian tutup notifnya sampai kalian kasih jarak yang lebih jauh antara iPhone dengan mata, baru bisa ditutup. Walaupun kadang fitur ini agak nyebelin karena misalnya lagi main games terus lagi seru, lagi sengit, terus tiba-tiba muncul notifnya main HP terlalu deket, itu pasti sedikit banyak bakal mengganggu pengalaman main games kalian. Tapi menurut gue ini tetap gue anggap sebagai fitur yang bagus, karena seperti yang tadi gue mention, selama ini gue kira gue udah pakai iPhone dalam jarak yang aman, nggak merusak kesehatan mata, tapi ternyata masih terlalu deket, karena gue sering banget dapat notifikasi screen distance ini. Tapi kalau kalian nggak mau pakai fitur ini, tinggal ke setting screen time, dan langsung aja matiin fitur screen distance. Nah, kalau soal baterai, iPhone 15 Pro Max ini menurut gue udah cukup awet untuk kebutuhan gue, rata-rata perlu gue cas sekitar 1 hari sekali. Tapi bedanya dengan dulu pakai iPhone tipe Pro yang juga harus dicas sehari sekali, yang tipe Pro Max ini gue bisa pakai iPhone-nya lebih lama. Dan kadang juga kalau lagi nggak terlalu sering pakai iPhone-nya, baterainya bisa tahan lebih dari 1 hari. Jadi menurut gue ini salah satu kelebihan tipe Pro Max lah, kapasitas baterainya juga lebih besar. Untuk battery health iPhone 15 Pro Max yang gue pakai, ini pasti banyak yang penasaran. Sekarang battery health-nya 99% setelah 3 bulan. Nah, untuk kamera iPhone 15 Pro Max ini, mungkin gue nggak akan bahas terlalu banyak lagi. Karena kemarin gue juga udah buat video khusus ngomongin kamera iPhone 15 Pro Max ini. Jadi teman-teman tinggal tonton aja videonya. Tapi overall gue cukup suka dengan peningkatan di kamera iPhone 15 Pro Max ini. Terus kamera 5x telefotonya juga kepake banget buat foto maupun video. Karena focal length-nya udah pas buat ambil foto yang lebih deket tapi nggak terlalu jauh. Plus untuk video, kamera 5x ini udah cukup stabil hanya dengan handheld. Gua nggak punya gimbal buat iPhone ya, jadi semua pembahasan kamera iPhone 15 Pro Max yang pernah gua upload, semuanya cuma handheld, bahkan nggak pakai action mode. Sedikit catatan, mungkin teman-teman ada yang merasa, kok di iPhone 15 Pro Max gua nggak sestabil itu. Nah, gue pribadi ada pengalaman di bidang video, jadi sedikit banyak gue juga tahu gimana caranya pegang yang bener, dan jalannya gimana supaya footage-nya tetap stabil. Jadi bukan asal handheld ya, tapi tetap nggak pakai peralatan tambahan. Nah, gue juga notice di video kemarin yang bahas kamera iPhone 15 Pro Max, ada beberapa dari kalian yang tanya kenapa nggak bahas mode sinematik. Nah, jawabannya karena gue merasa nggak ada perbedaan dengan mode sinematik di iPhone 14 Pro. Namanya juga fitur software, kadang akurat, kelihatan natural, tapi nggak jarang juga blurnya kelihatan aneh. Terutama untuk objek seperti rambut, pohon, daun. Tetap agak sulit sih buat kelihatan natural. Jadi itu alasannya kenapa kemarin gue nggak bahas fitur mode sinematik, karena menurut gue nggak ada bedanya di iPhone 15 Pro Max ini. Nah, untuk gaming, karena gaming ini salah satu bagian dari iklan iPhone 15 Pro Max, kalian bisa main games yang berat kok, seperti yang pernah gue coba juga, yaitu Resident Evil Village. Kalian bisa main gamenya dengan lancar. Setelah beberapa lama pasti suhu iPhone-nya bakal lebih hangat, tapi kalian tetap bisa mainin dengan lancar kok, berkat chip A17 Pro. Gue pribadi bukan orang yang pakai iPhone buat gaming banget sih. Games yang paling sering gue mainin paling cuma FC Mobile, yang tentu saja itu udah lancar banget di iPhone 15 Pro Max ini. So, kalau gue bisa kasih kesimpulan yang sederhana, iPhone 15 Pro Max ini menurut gue ada beberapa fitur baru yang bisa lebih kepake buat banyak orang sih. Beberapa mungkin bukan sesuatu yang wow gitu. Kayak USB-C ya ini karena Apple terpaksa ganti, tapi yang diuntungkan ya kita yang pakai, jadi lebih fleksibel. Lalu ada action button yang juga lumayan berguna menurut gue. Terus kameranya udah lebih bagus, plus bisa ProRes Lock buat kalian yang suka buat video.
Jadi kali ini overall update-nya buat gua lebih banyak yang berguna, dan buat gua pribadi iPhone 15 Pro atau Pro Max ini update-nya lebih menarik dibandingkan iPhone lain beberapa tahun terakhir yang agak boring. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian udah upgrade ke iPhone 15 Pro atau Pro Max atau tetap stay dulu aja di iPhone kalian sekarang? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye. Oh ya, by the way, gue lagi coba setup audio baru. Menurut kalian ini audionya lebih bagus atau mirip kayak sebelumnya? Coba tulis di kolom komentar ya.